Pernahkah kalian mendengar bahwa huruf Jawa kuno Hanacaraka bukan sekadar aksara, tetapi peta rahasia perjalanan jiwa manusia? Bahwa di balik 5 huruf itu tersembunyi ilmu leluhur yang selama baru Badebot hanya diajarkan dari guru sejati kepada murid terpilih. Malam ini, Semar Sang Pamomong Agung akhirnya membuka tabirnya. Ilmu asal-usul manusia, ilmu cahaya nurani, ilmu gerak semesta, ilmu wujud takdir, semuanya tersimpan dalam 5 huruf sederhana yang selama ini kita anggap hanya tulisan biasa. Dan peringatan, setelah wejangan ini, cara kalian memandang diri, hidup, dan semesta tidak akan pernah sama lagi. Sebelum kita masuk ke rahasia pertama, tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena malam ini kalian tidak hanya menonton cerita, kalian sedang membuka pintu pertama ilmu Jawa kuno yang selama ini dijaga para leluhur. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Senja merayap perlahan di kaki Gunung Merapi. Cahaya jingga menetes turun seperti lukisan tangan langit, mengubah seluruh cakrawala menjadi hamparan emas yang lembut. Semar berdiri di atas sebuah batu besar. Tubuhnya tampak tenang seperti pohon tua yang telah melihat ribuan musim berganti. Di belakangnya, 3 punakawan Petruk, Gareng, dan Bagong terengah-engah setelah perjalanan panjang yang seakan tidak ada ujungnya. Angin gunung membawa aroma belerang dan tanah basah, menciptakan suasana yang seolah menandai dimulainya sesuatu yang penting. "Pak, kok jauh banget jalannya?" keluh Bagong sambil memegangi perutnya yang dari tadi berbunyi tak berhenti. Gareng memijat kakinya yang pegal, sementara Petruk mencoba berdiri tegap meski napasnya masih tersengal. Perjalanan panjang membuat mereka berpikir bahwa Semar sengaja menyiksa mereka. Namun Semar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit perlahan, seakan sedang membaca tulisan-tulisan tak terlihat yang menggantung di udara. Beberapa saat kemudian, angin mendadak mereda. Dalam keheningan itu, Semar akhirnya berbicara. Suaranya dalam, namun lembut, seperti ombak yang menyentuh pantai. "Perjalanan ini bukan untuk menyiksa kaki kalian. Perjalanan ini untuk menyiapkan dada kalian." Ia menoleh perlahan kepada ketiga anaknya. "Karena malam ini kita membuka gerbang pertama aksara Jawa. Gerbang yang disebut Aceh." Petruk langsung mendekat dengan mata berbinar. "Ini yang katanya rahasia besar itu, Pak?" Semar mengangguk pelan. Ia duduk bersila, dan ketiganya mengikuti tanpa banyak bertanya lagi. Udara menjadi lebih dingin, namun terasa suci. Semar menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan suara yang terasa menembus batu, tanah, dan raga mereka. Hari adalah asal mula. Ia adalah hembusan pertama yang diberikan Gusti kepada seluruh makhluk. Bukan sekadar suara, bukan sekadar huruf. Hari adalah tiupan kehidupan perintah pertama yang membuat alam dari sunyi menjadi ada. Gareng yang sedari tadi diam mengangkat kepalanya. "Berarti hari itu awal dari segala kewujudan, Pak?" Semar menatapnya lembut. "Betul, Le. Kalau hidupmu diibaratkan perjalanan, maka hari adalah langkah pertama. Ia adalah niat pertama. Ia adalah napas pertama." Ia menatap ketiganya lebih dalam. "Hidupmu bisa salah arah, bukan karena kau tidak pintar, tapi karena kau tidak kembali pada asal mula niatmu." Angin kembali menerpa rumput, seolah-olah menyetujui kata-kata itu. Semar menunjuk langit yang berubah ungu tua. "Lihat langit itu. Matahari terbenam bukan berarti hilang. Ia hanya berganti tempat. Begitu pula hidupmu. Ketika kau lenyap dari sesuatu, kau muncul pada sesuatu yang lain." Hari mengajarkan bahwa setiap awal selalu punya keterhubungan dengan yang tak terlihat. Bagong yang biasanya ceroboh mendadak tampak serius. "Pak, kenapa huruf pertama itu kosong? Tidak ada titik, tidak ada garis." Semar tersenyum lebar. "Pertanyaan bagus, Le. Hari ditulis kosong karena asal dari segala wujud adalah kekosongan. Dari kosong muncul isi, dari diam muncul suara, dari yang tak terlihat muncul yang tampak." Hening sejenak menyelimuti mereka. Dalam keheningan itu, Semar melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, namun menghunjam. "Jika kalian ingin memulai sesuatu yang besar, kalian harus mengosongkan diri lebih dulu. Kosong dari sombong, kosong dari prasangka, kosong dari rasa paling tahu.
Tiga punakawan terdiam. Kata-kata itu terasa seperti membuka pintu pertama dalam dada mereka. Semar menutup pelajaran malam itu dengan kalimat yang membuat bulu kuduk mereka merinding pelan. Ingatlah, segala yang besar bermula dari sesuatu yang kosong, dan hari adalah kosong yang melahirkan kehidupan. Perjalanan mereka baru dimulai, dan malam itu, di kaki Merapi gerbang pertama, telah resmi terbuka. Udara pegunungan semakin turun, membawa hawa dingin yang merayap perlahan di kulit. Namun keheningan yang menyelimuti mereka justru membuat suasana terasa lebih dalam. Seakan alam ikut mendengarkan wejangan Semar. Setelah penjelasan pertama tentang huruf hari, ketiga punakawan masih duduk terpaku. Ada sesuatu dalam suara Semar yang membuat kata-kata Nia tak hanya terdengar, tetapi masuk dan bergetar di dalam dada mereka. Semar memejamkan mata sebentar, seolah merasakan kembali makna yang berada di balik huruf pertama itu. Hari, ujarnya pelan, adalah pintu segala kemungkinan. Ia membuka matanya perlahan ketika Gusti menurunkan hembusan pertama itu. Dunia yang sebelumnya sunyi berubah menjadi panggung bagi kehidupan. Setiap makhluk, setiap daun yang tumbuh, setiap angin yang berhembus, semuanya mendapat bagian dari tiupan itu. Petruk mencatat sesuatu dalam pikirannya. Jadi, Pak, katanya pelan, hari itu seperti hidup yang pertama kali dibuka. Semar mengangguk. Benar, Truk, tanpa hari, tidak ada apapun, tidak ada gerak, tidak ada rasa, tidak ada cahaya. Ia adalah cetusan awal yang memulai segalanya. Angin pelan menyapu rambut Petruk yang menjulang tinggi, membuatnya tampak seperti api yang menari. Sementara itu, Gareng menggenggam tanah di bawahnya. Tanah itu dingin, kasar, namun terasa hidup. Kalau begitu, Pak, tanyanya hati-hati, apakah setiap niat juga punya hanya sendiri? Senyum Semar melebar, seolah puas dengan pertanyaan itu. Setiap niatmu, besar atau kecil, punya hanya hari adalah awal dari semua gerak. Jika awalnya baik, perjalananmu akan baik. Jika awalnya kacau, langkahmu pun akan kacau. Ia menghela napas panjang, membiarkan kata-kata Nia meresap perlahan. Banyak manusia salah langkah, bukan karena mereka tidak tahu arah, tapi karena mereka tidak jujur pada awalnya. Bagong mengangguk-angguk cepat, meski wajahnya tampak bingung. Jadi, kalau saya niat makan tapi tidak jadi makan, itu juga salah awalnya, Pak. Semar tertawa lembut, membuat suasana kembali hangat. Gong, kalau soal makan, kau selalu serius, tapi dengarkan baik-baik. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Hari bukan hanya niat. Ia adalah kesadaran akan awal. Kau harus tahu dari mana kau mulai dan mengapa kau memulai. Semar kemudian menunjuk ke dada Bagong. Misalnya kau ingin berubah jadi orang yang lebih sabar, itu niat baik. Tapi kalau niatmu hanya untuk dipuji, maka hamu sudah retak sejak awal. Niat yang salah akan menjatuhkan langkahmu sebelum kau benar-benar berjalan. Ketiganya terdiam. Kata-kata Semar terasa seperti cermin yang tiba-tiba diletakkan tepat di depan wajah mereka. Mereka melihat diri mereka sendiri, bukan tubuhnya, tetapi alasan di balik langkah mereka selama ini. Semar kembali menatap langit yang kini berubah menjadi biru tua kehitaman. Bintang-bintang pertama mulai bermunculan, bersinar kecil namun penuh makna. Lihat bintang itu, ujarnya lirih. Setiap bintang punya awal. Setiap cahaya yang kalian lihat malam ini lahir dari hari yang jauh di tempat lain, dari letupan yang mengubah gelap menjadi terang. Ia berhenti sejenak, lalu menatap mereka dalam-dalam. Begitu pula dirimu. Jika hamu kuat, niatmu jernih, hatimu bersih, pikiranmu lurus, hidupmu akan memancarkan cahaya. Tapi jika hamu keruh, cahaya itu tidak akan keluar. Gareng menelan ludah. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergerak pelan, seperti pintu yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Petruk menatap tanah, merenung. Bagong menggaruk kepala, tapi kali ini tanpa bercanda. Semar menutup pelajaran itu dengan tenang. Ingatlah, hari adalah awal dari segalanya. Tapi awal tidak pernah berdiri sendiri. Setelah hari, kalian harus siap berjalan menuju huruf berikutnya. Dan malam itu, dengan bintang-bintang sebagai saksi, perjalanan menuju N pun mulai menunggu mereka. Malam semakin turun di kaki Merapi, namun api kecil yang dibawa Semar memberikan cahaya yang cukup untuk menerangi wajah mereka. Tiga punakawan masih duduk bersila, terpaku oleh kedalaman penjelasan tentang huruf hari.
Namun Semar belum selesai. Ada satu bagian penting dari huruf itu yang harus dipahami sebelum mereka bisa melangkah ke gerbang berikutnya. Semar meraup udara malam yang dingin lalu berkata pelan, "Kalian tadi sudah paham bahwa hari adalah awal. Namun ada satu hal yang membuatnya menjadi awal bagi segala sesuatu." Ia menatap mereka satu persatu. Hari ditulis kosong, tanpa garis, tanpa titik, tanpa bentuk. Dan itu bukan kebetulan. Petruk memiringkan kepala, berusaha memahami. "Pak, kenapa huruf pertama harus kosong? Bukankah sesuatu yang penting biasanya punya bentuk yang jelas?" Semar tersenyum. Senyum yang mengisyaratkan bahwa jawaban ini tidak sederhana. Karena truk asal dari segala wujud adalah kekosongan. Bagong langsung mengangkat tangan. "Berarti seperti perut saya kalau kosong? Itu asal kehidupan juga, Pak?" Semar tertawa kecil, membuat suasana tidak terlalu tegang. "Gong, kalau perutmu kosong, hidupmu memang lebih ribut. Tapi bukan itu yang kumaksud." Ia kemudian mengambil sebutir batu kecil dan meletakkannya di telapak tangan. "Lihat, batu ini keras, punya bentuk, punya massa. Tapi sebelum menjadi batu, ia adalah debu. Sebelum menjadi debu, ia adalah tanah cair. Sebelum menjadi tanah, ia adalah gas panas. Sebelum menjadi gas, ia adalah kekosongan yang kemudian diisi oleh perintah semesta." Gareng menatap batu itu lama, seakan melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar benda kecil. "Jadi, semua bentuk berasal dari kosong, Pak?" Semar mengangguk perlahan. "Betul, Le. Dari kosong muncul isi, dari diam muncul gerak. Dari hening muncul suara. Kekosongan bukan berarti tidak ada apa-apa. Kekosongan adalah potensi, tempat di mana segala kemungkinan menunggu untuk dilahirkan." Angin malam bergerak lembut, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan halus. Petruk menelan ludah. "Lalu, apa hubungannya kekosongan dengan diri manusia, Pak?" Semar memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berkata, "Karena kehidupanmu tidak bisa berubah jika hatimu penuh. Orang yang terlalu penuh oleh marah, oleh takut, oleh prasangka, oleh sombong, tidak punya ruang untuk cahaya masuk." Ia menunjuk dadanya sendiri. "Jika kau ingin menerima pelajaran baru, kau harus mengosongkan dirimu dari anggapan bahwa kau sudah tahu segalanya. Tanpa kosong, tidak ada ruang bagi kebenaran." Ketiganya terdiam. Angin berhenti sejenak, seolah alam pun ikut merenungkan kata-kata itu. Semar melanjutkan dengan suara lebih lembut, namun lebih menusuk. "Hari adalah awal, tapi hari juga kosong. Itu artinya, agar kau bisa memulai hidup yang baru, kau harus berani lepas dari beban lama, lepas dari pikiran yang menggelapkan batin, lepas dari rasa ingin menang sendiri." Bagong menggaruk kepala. "Tapi Pak, kalau saya kosong terus, nanti saya dicap bodoh." Semar tersenyum luas. "Tidak, Gong, kosong bukan berarti bodoh. Kosong adalah rendah hati. Kosong adalah mau belajar. Kosong adalah membuka pintu agar cahaya bisa masuk." Petruk mengangkat wajahnya yang sejak tadi tertunduk. "Jadi, sebelum belajar huruf berikutnya, kami harus membersihkan diri dulu, Pak?" Semar menatapnya penuh kasih. "Ya, Truk, karena perjalanan batin lebih berat daripada perjalanan kaki. Orang yang hatinya tidak kosong akan mudah tersandung oleh egonya sendiri." Ia menatap langit yang kini dipenuhi bintang-bintang kecil berkilau. "Ingat baik-baik, kekosongan bukan akhir. Kekosongan adalah tempat di mana segala kemungkinan bermula." Dan malam itu, mereka menyadari bahwa sebelum melangkah pada NKA Nurani, mereka harus belajar menjadi kosong terlebih dahulu. Kosong agar siap menerima terang yang lebih besar. Malam di kaki Merapi semakin pekat. Namun justru kepekatan itu membuat keheningan terasa lebih jelas. Semar masih duduk bersila. Tubuhnya tegak, namun rileks. Sementara tiga punakawan kini duduk lebih dekat darinya, seolah takut kehilangan satu kata pun dari wejangan Sang Pamomong Agung. Setelah memahami kekosongan sebagai fondasi awal, Semar bersiap membuka pintu berikutnya yang lebih halus, namun paling menentukan arah hidup manusia. Semar menarik napas pelan, lalu menghembuskannya perlahan, seperti seorang maestro yang memainkan nada pertama sebelum orkestra dimulai. "Sekarang," ujarnya lirih, "kalian harus belajar tentang hal yang kalian lakukan setiap saat, tapi jarang kalian sadari.
ia menatap mereka bergantian. Napas, Petruk mengernyit. Napas, tapi Pak, itu kan hal biasa. Semua orang bernapas. Semar tersenyum, seakan sudah menunggu pertanyaan itu. Justru karena kalian menganggapnya biasa, kalian tidak pernah melihat rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ia kemudian mengetuk dada Petruk dengan satu jari. Coba rasakan napasmu. Tarik pelan, hembuskan perlahan. Petruk mencoba mengikuti, diikuti Gareng dan Bagong. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar memperhatikan aliran udara masuk memenuhi paru-paru, lalu keluar membawa rasa hangat dan tenang yang tak pernah mereka perhatikan sebelumnya. Semar mengangguk puas. Itu dia, napas adalah satu-satunya hal yang kalian lakukan tanpa berpikir. Tapi justru itulah yang paling menentukan hidupmu. Dalam setiap tarikan napas, ada perintah kuno untuk terus hidup. Dalam setiap hembusan, ada penyerahan pada Gusti. Gareng membuka mata perlahan. Berarti napas adalah penghubung antara manusia dan asal mula kehidupan, Pak? Semar tersenyum lembut. Betul, Le? Napas adalah jembatan antara wujud dan yang gaib, antara tubuh dan kesadaran, antara asal mula dan perjalanan hidup yang kalian jalani. Bagong mengangkat tangan pelan. Wajahnya kini jauh lebih serius dari biasanya. Pak, kenapa setiap kali saya takut? Napas saya jadi kacau. Semar menatapnya lama sebelum menjawab. Karena napas mengikuti isi hatimu. Jika hatimu gentar, napasmu sempit. Jika hatimu marah, napasmu panas. Jika hatimu tenang, napasmu menjadi jalan bagi cahaya untuk masuk. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Semar memejamkan mata, merasakan suasana yang semakin hening, lalu berkata, banyak manusia hidup tergesa-gesa, dikuasai pikiran dan rasa yang berisik. Padahal, yang pertama harus ditenangkan adalah napasnya. Jika napasmu kacau, pikiranmu kacau. Jika napasmu tenang, dunia pun terasa ikut melambat. Petruk menatap langit. Pak, apakah ini yang disebut gerbang menuju N? Cahaya nurani itu? Semar membuka mata dan menatapnya penuh kebijaksanaan. Ya, Truk, tanpa napas sadar, nurani kalian tidak mungkin bersinar. Napas adalah pintu pertama menuju kejernihan hati. Kemudian ia menunjuk ke arah lembah yang mulai diselimuti bayangan malam. Semua perjalanan batin, semua laku tapa, semua ilmu para leluhur, selalu dimulai dari napas. Karena napas adalah kehidupan yang bergerak di dalam dirimu tanpa suara. Bagong mengusap dadanya. Berarti, kalau hidup saya berantakan, saya kembali ke napas. Semar mengangguk tegas. Jika pikiranmu kacau, kembali ke napas. Jika hatimu gelap, kembali ke napas. Jika jalan hidupmu tersesat, kembali ke napas. Karena napas adalah pintu menuju asal mula. Mereka bertiga terdiam, merasakan sesuatu yang hangat menyelinap ke dalam hati. Seolah ada cahaya kecil yang baru saja dinyalakan di ruang terdalam diri mereka. Semar menutup pelajaran malam itu dengan suara yang lebih pelan, namun sangat dalam. Ingatlah, selama napas masih bergerak, hidupmu masih diberi kesempatan untuk kembali. Dan malam itu, di bawah langit Merapi yang kelam, mereka menyadari bahwa perjalanan menuju NKAJ Nurani telah resmi dimulai. Fajar belum sepenuhnya bangun ketika Semar mengajak 3 punakawan melanjutkan perjalanan. Udara pagi terasa lebih segar, namun tetap menyimpan dingin yang menggigit. Embun menempel di dondon kecil dan menciptakan kilau lembut saat cahaya pertama menyentuhnya. Suasana itu membuat langkah mereka terasa lebih hening. Seakan alam pun menunggu sesuatu yang penting akan terjadi. Semar berjalan paling depan, tenang, seperti biasa. Sementara di belakangnya, Petruk, Gareng dan Bagong mengikuti dengan langkah perlahan, masih membawa pelajaran tentang napas dalam hati masing-masing. Setelah melewati jalan setapak yang dipenuhi akar-akar besar, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat tersembunyi di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah sendang tua, sendang kumitir yang airnya begitu jernih, hingga permukaannya tampak seperti kaca yang memantulkan langit pagi. Suara gemericik kecil terdengar lembut, seolah sendang itu sendiri sedang bernapas. Petruk menatap takjub. Wah Pak, indah sekali tempat ini. Semar mengangguk pelan. Tempat ini telah menyimpan cahaya yang tak pernah padam sejak ratusan tahun. Disinilah kalian akan belajar tentang cahaya nurani. Gareng meraup air sendang,
Dengan kedua tangannya, ia melihat pantulan wajahnya sendiri bergoyang-goyang di permukaan. "Pak, apakah ini cahaya yang Bapak maksud? Soalnya saya tidak melihat sinar apapun." Semar duduk di sebuah batu yang menghadap langsung ke permukaan air. "Cahaya yang kumaksud bukan cahaya mata. Ia adalah cahaya hati, nurani, lampu dalam dada yang memberitahu kalian mana yang benar, mana yang salah." Bagong duduk di sebelah Semar, wajahnya serius untuk pertama kalinya hari itu. "Kalau begitu Pak, kenapa banyak orang kelihatannya tidak punya nurani? Kok banyak yang bertindak semaunya sendiri?" Semar tersenyum kecil, bukan mengejek tapi memahami. "Bukan tidak punya, Gong, nurani tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup debu." Petruk mengerutkan kening. "Debu? Maksudnya apa Pak?" Semar mengambil segenggam air, lalu membiarkannya jatuh kembali ke sendang. Debu itu bisa berupa kesombongan, iri hati, dendam, nafsu, kebohongan. Jika debu itu terlalu tebal, cahaya nuranimu tidak bisa tembus keluar. Garing menatap bayangan langit di permukaan air yang tenang. "Lalu, bagaimana cara membersihkan debu itu, Pak?" Semar menatap mereka bergantian dengan pandangan yang dalam, dengan jujur pada diri sendiri. Dan itu adalah laku yang paling sulit di dunia. Banyak orang pandai menipu orang lain, tapi yang lebih banyak lagi adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Keheningan menyelimuti mereka. Angin pagi bergerak pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Semar melanjutkan, suaranya lembut namun menghunjam. "Sendang ini jernih karena ia tidak menyimpan apapun. Jika daun jatuh, ia akan mengalir pergi. Jika lumpur masuk, ia akan kembali jernih karena ia tidak menggenggam." Bagong mengangkat kepala, suaranya pelan. "Pak, kalau hati saya sudah kebanyakan debu, apa masih bisa bersinar lagi?" Semar mengusap kepala Bagong dengan penuh kasih. "Selama kau masih hidup, selalu ada kesempatan untuk kembali bening. Tidak ada hati yang terlalu gelap untuk diterangi." Ia menunjuk pantulan bulan yang masih tersisa samar di permukaan sendang. "Lihat itu, bulan tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup awan. Begitu pula nuranimu." Petruk menatap pantulan itu lama, seakan menemukan sesuatu dalam dirinya. Semar lalu berdiri dan berkata, mengajarkan bahwa cahaya terbesar berada di dalam dirimu, bukan di luar. Kau boleh kehilangan harta, kehilangan teman, bahkan kehilangan arah. Tapi jangan pernah kehilangan cahaya nuranimu. 3 punakawan hanya bisa diam. Cahaya pagi memantul di permukaan sendang, menciptakan kilau lembut yang terasa seperti pelukan semesta. Dan di tempat suci itu, pintu menuju makna Naka-Aja Nurani telah terbuka bagi mereka. Cahaya pagi semakin menghangat ketika Semar mengajak 3 punakawan duduk lebih dekat ke tepi sendang. Permukaan air yang bening memantulkan langit biru muda yang baru saja tumbuh dari sisa-sisa malam. Suasana itu membuat hati mereka terasa lebih ringan, seolah udara di sekitar menjadi saksi bagi pelajaran yang lebih dalam berikutnya. Setelah memahami bahwa nurani dapat tertutup debu, kini Semar ingin membawa mereka mengenali bagaimana debu itu terbentuk dan bagaimana cara membersihkannya. Semar menatap permukaan air yang tenang. "Hati manusia itu seperti sendang ini," ujarnya pelan. "Bening jika ia tidak menyimpan apa-apa, keruh jika ia menggenggam terlalu banyak." Petruk mengangguk kecil, mulai memahami arah wejangan itu. "Berarti selama kita terus menyimpan marah atau iri, hati kita akan semakin keruh, Pak?" "Benar, Truk," jawab Semar. "Marah itu seperti lumpur, iri seperti lumut yang menempel, dendam seperti batu besar yang tenggelam di dasar hati. Semakin kalian memeliharanya, semakin berat hidup kalian." Gareng meremas ujung kainnya, wajahnya tampak ragu. "Pak, kalau seseorang merasa perbuatannya sudah benar, tapi sebenarnya salah, itu bagaimana?" Semar tersenyum lembut. "Itulah bahaya terbesar dari debu nurani. Orang yang paling berbahaya adalah yang merasa dirinya paling benar. Karena ketika nurani tertutup, ia tidak bisa lagi melihat dirinya sendiri." Bagong menatap sendang itu dengan ekspresi sedih yang jarang terlihat. "Kalau begitu, bagaimana cara membersihkan hati, Pak? Apa cukup mandi di sendang seperti ini?" Semar tertawa kecil. Suaranya ringan namun penuh makna. "Kalau membersihkan hati semudah membersihkan badan, dunia sudah damai sejak dulu, Gong." Ia mengambil segenggam air sendang, lalu membiarkannya jatuh perlahan dari sela-sela jarinya. Membersihkan hati harus dilakukan dari dalam, dan itu dimulai dari satu hal: jujur pada diri sendiri.
Petruk mengangkat wajahnya, jujur pada diri sendiri. Maksudnya bagaimana, Pak? Semar menatap dalam ke mata mereka, jujur mengakui kesalahan. Walau kecil, jujur menerima rasa iri yang muncul. Walau menyakitkan, jujur mengakui bahwa kadang kita marah karena takut, bukan karena benar. Hanya orang yang berani mengakui isi hatinya yang bisa membersihkannya. Keheningan sebentar jatuh, hanya gemericik air yang seakan mengucapkan doa. Gareng menatap sendang itu lama, lalu bertanya pelan, "Pak, kalau seseorang sudah terlanjur keliru, apakah nuraninya masih bisa menyala lagi?" Semar tersenyum, senyum yang mengandung rasa sayang yang dalam. "Bisa, Leh. Selama kau masih bernapas, pintu untuk kembali selalu terbuka. Debu setebal apapun bisa hilang kalau airnya terus mengalir." Ia menunjuk permukaan air yang jernih. Sendang ini tidak pernah memaksa dirinya menjadi jernih. Ia hanya membiarkan apapun yang datang mengalir pergi. Begitulah seharusnya manusia. Jangan menggenggam terlalu kuat. Lepaskan rasa marah, lepaskan rasa iri, lepaskan keinginan untuk selalu terlihat benar. Bagong menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Pak, berarti semakin saya menggenggam, semakin keruh hati saya." Semar mengangguk lembut. "Benar, Gong. Hati yang terlalu penuh akan sulit ditembus cahaya, tapi hati yang mau melepas akan kembali bening tanpa disuruh." Tiga punakawan terdiam, meresapi pelajaran itu, seolah kata-kata Semar membuka pintu baru dalam diri mereka. Angin pagi berhembus membawa kesejukan yang terasa jauh berbeda dari sebelumnya, lebih ringan, lebih lapang. Semar kemudian berdiri, menatap pantulan langit di sendang sekali lagi. "Ingatlah, Na bukan hanya cahaya. Ia adalah pengingat bahwa cahaya itu hanya muncul jika hati kalian jernih, dan kejernihan hanya datang pada mereka yang berani membersihkan diri." Dengan itu, pelajaran tentang debu nurani pun selesai. Namun perjalanan mereka menuju makna cahaya kesadaran baru akan dimulai. Pagi perlahan berubah menjadi siang. Namun cahaya di sekitar sendang kumitir justru terasa semakin lembut. Matahari memantul di permukaan air, menciptakan kilau keperakan yang tampak seperti serpihan cahaya yang menari di antara bayangan pepohonan. Semar duduk tenang di atas batu besar, sementara tiga punakawan kini berada dalam suasana hati yang jauh lebih hening setelah penjelasan panjang tentang arti membersihkan hati. Namun Semar tahu, pelajaran tentang Na belum selesai. Ada satu hal lagi yang harus mereka pahami sebelum bisa melangkah ke huruf berikutnya. Semar menatap sendang itu lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Kalian tadi sudah belajar bahwa nurani tertutup oleh debu. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar membersihkan hati." Ia menoleh pada mereka bertiga. "Kalian harus belajar untuk tetap bening meski dunia di sekeliling kalian keruh." Petruk mengerutkan kening. "Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau dunia sedang kacau, bukannya hati kita pasti ikut kacau?" Semar tersenyum kecil. "Itulah pelajaran tersulit dari Na cahaya nurani, bukan cahaya yang bersinar ketika keadaan mudah. Ia justru terlihat paling jelas saat dunia gelap." Angin berhembus lembut, membuat permukaan air bergelombang kecil. Gareng menatap riak itu dan berkata pelan, "Jadi, kita harus belajar menjaga hati tetap tenang, walau keadaan tidak tenang?" "Benar, Leh," jawab Semar. "Sendang ini tidak pernah menolak batu atau daun yang jatuh. Ia hanya membiarkan semuanya mengalir pergi. Kejernihan bukan berarti tidak terganggu. Kejernihan berarti selalu kembali tenang setelah terganggu." Bagong memeluk lututnya, memandang sendang itu penuh rasa ingin tahu. "Pak, tapi bagaimana kalau seseorang terlalu sering terluka? Hatinya pasti sulit kembali tenang." Semar menatap Bagong dengan penuh kasih sayang. "Gong, luka adalah bagian dari perjalanan manusia. Tidak ada hati yang tidak pernah terluka. Tetapi hati akan sembuh jika diberi ruang untuk bernapas. Dan ruang itu datang dari keheningan." Ia kemudian memejamkan mata sejenak. "Nah, mengajarkan bahwa cahaya nurani paling mudah muncul ketika hati berada dalam keadaan tenang. Kalau pikiranmu ribut, cahaya itu padam. Kalau hatimu penuh keluh, cahaya itu meredup. Tapi jika kau bisa menghadirkan keheningan, walau hanya sebentar, cahaya itu akan muncul kembali." Petruk mencoba menirukan Semar. Ia memejamkan mata dan menarik napas perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan suara pikirannya berkurang sedikit demi sedikit. "Pak, rasanya seperti air ini. Tenang, tapi dalam.
Semar mengangguk. Itu dia. Keheningan bukan berarti tidak berpikir. Keheningan adalah saat pikiran berhenti memerintah dan mulai mendengarkan. Gareng mengamati pantulan langit yang bergerak bersama air. Pak, saya baru sadar cahaya bulan yang tadi malam kita lihat tetap ada walau tertutup awan. Nurani juga begitu ya? Betul, kata Semar. Nurani tidak pernah padam. Ia hanya tertutup oleh gelap sementara. Begitu awan hilang, cahaya muncul kembali. Bagong menunduk pelan. Berarti kalau hati saya gelap, saya hanya perlu menunggu awannya pergi. Semar tersenyum lebar. Tidak hanya menunggu, kau harus membuka angin agar awan itu bisa bergerak. Keheningan adalah angin itu. Angin siang mengusap wajah mereka pelan. Semar bangkit berdiri, menatap Sendang untuk terakhir kalinya sebelum melanjutkan perjalanan. Ingatlah, Nah tidak hanya bicara tentang cahaya, ia bicara tentang kemampuan manusia untuk kembali tenang meski dunia tidak tenang. Ketiganya berdiri mengikuti Semar. Hati mereka terasa lebih ringan, lebih lapang, seolah sesuatu yang sebelumnya berat kini mulai terlepas. Pelajaran tentang Nah selesai, dan mereka pun bersiap melangkah menuju huruf berikutnya. Cayang akan membawa mereka pada pemahaman tentang cipta dan kesadaran. Setelah meninggalkan Sendang Kumitir, perjalanan mereka berlanjut menyusuri jalan kecil yang dikelilingi tebing-tebing Tinhi. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sedikit cahaya matahari yang mampu mencapai tanah. Suasana berubah menjadi redup, tenang, dan penuh gema lembut langkah kaki. Petruk, Gareng, dan Bagong mulai merasakan perubahan atmosfer yang mendalam, seolah mereka sedang dibawa menuju pintu yang lebih gelap, namun lebih penting dari sebelumnya. Di depan mereka muncul sebuah gua besar yang mulutnya menganga, seperti rahang makhluk purba. Udara dingin keluar dari dalamnya, membawa aroma batu basah dan keheningan yang tebal. Semar berhenti di hadapan goa itu, lalu menoleh ke mereka bertiga. "Disinilah," ujarnya pelan. "Kalian belajar tentang cacipta, kekuatan pikiran yang membentuk langkah hidup kalian." Gareng menelan ludah. "Pak, kok tempatnya gelap sekali? Apa memang harus belajar di sini?" Semar tersenyum tipis. "Justru di tempat gelap inilah cipta paling mudah terlihat, karena ketika cahaya hilang, suara batin akan terdengar lebih jelas." Mereka masuk perlahan. Semar membawa sebuah obor kecil yang memantulkan bayangan besar di dinding goa. Bayangan itu bergerak seakan hidup, membuat Bagong terus menempel pada punggung Petruk. Semakin mereka masuk, semakin pekat keheningan yang menyelimuti. Di bagian terdalam goa, Semar berhenti dan mematikan obor. Seketika, ruangan itu menjadi gelap gulita. Tidak ada cahaya, tidak ada bentuk, hanya suara napas mereka yang semakin terdengar jelas. Bagong memegang lengan Semar dengan gemetar. "Diam," kata Semar lembut namun tegas. "Dengarkan apa yang tertinggal ketika semua cahaya hilang." Mereka terdiam. Dalam gelap pekat itu, perlahan muncul suara yang sebelumnya tidak pernah mereka perhatikan. Suara degup jantung mereka sendiri, suara udara yang masuk dan keluar, suara pikiran yang tiba-tiba muncul tanpa permisi. Setelah beberapa saat yang terasa panjang, Semar menyalakan obor kembali. Wajah ketiga punakawan tampak berubah lebih tenang, namun juga lebih sadar, seolah mereka baru saja bertemu bagian dari diri mereka yang belum pernah disapa. "Inilah Ca," ujar Semar. "Cipta, kekuatan, pikiran, segala sesuatu yang kalian lakukan dimulai dari sini." Ia menunjuk kepalanya. "Apa yang kalian pikirkan akan menentukan arah langkah kalian sebelum kaki kalian bergerak." Petruk mengangkat tangan, suaranya pelan. "Maksudnya, Pak, pikiran bisa mengubah keadaan?" Semar menatapnya tajam namun penuh kasih. "Bukan bisa, memang begitu hukumnya. Pikiran adalah benih, hidup adalah ladang. Apa yang kalian tanam, itu yang tumbuh." Bagong menggaruk kepala. "Tapi Pak, kok kadang saya sudah berniat baik, tapi tetap saja hasilnya buruk?" Semar tersenyum kecil. "Karena cipta tidak bekerja sendirian. Pikiran harus berjalan bersama rasa dan tindakan. Jika pikiranmu ingin maju, tapi hatimu takut, kau akan diam. Jika pikiranmu ingin damai, tapi mulutmu kasar, kau menanam dua benih yang berbeda. Mana yang tumbuh? Yang paling sering kau siram?" Gareng termenung menatap bayangannya sendiri di dinding goa. "Pak, pikiran itu sangat cepat. Bagaimana cara mengendalikannya?" Semar memejamkan mata sejenak. Dengan
Kesadaran, dengan mengenali setiap pikiran yang muncul sebelum ia berubah menjadi kata atau tindakan. Di luar goa, pikiran kalian tertutup oleh suara dunia. Di dalam gelap, inilah kalian bisa mendengarnya lebih jelas. Ia mengangkat obor tinggi-tinggi sehingga cahayanya memantulkan bentuk goa yang seolah berdenyut hidup. Cha mengajarkan kalian satu hal penting. Hidupmu adalah ciptaanmu sendiri. Jika ada bagian yang tidak kau suka, berarti ada bagian dari pikiranmu yang harus kau benahi. 3 punakawan terdiam lama, meresapi setiap kata. Di goa sunyi itu, pintu menuju Cha Cipta dan kesadaran pikiran akhirnya terbuka bagi mereka. Obor kecil yang dibawa Semar terus berkedip, memantulkan cahaya lembut pada dinding goa yang tampak seperti lukisan alam berusia ribuan tahun. Setelah penjelasan tentang Cha Cipta, pikiran, dan kekuatannya, suasana di dalam goa menjadi lebih hening. Namun hening itu bukan kosong. Hening itu penuh kesadaran baru yang mulai tumbuh dalam diri 3 punakawan. Semar duduk bersila, mempersilahkan mereka bertiga duduk menghadap cahaya obor. Kalian sudah melihat bagaimana pikiran muncul dalam gelap, ujarnya pelan. Sekarang saatnya kalian memahami bagaimana mengelolanya. Petruk menarik napas panjang. Pak, tadi waktu gelap, saya banyak mendengar suara dalam kepala saya sendiri. Tapi kok suaranya tidak semuanya baik. Semar tersenyum, seolah pertanyaan itu sudah ia duga. Itulah pikiran, Truk. Ia muncul tanpa kau undang. Pikiran baik dan buruk datang silih berganti. Masalahnya bukan pada pikiran itu, tapi pada keputusanmu untuk percaya yang mana. Gareng menatap bayangannya di lantai goa yang tampak bergerak mengikuti obor. Jadi, kita tidak bisa menghentikan pikiran, Pak? Semar menggeleng perlahan. Tidak, Leh. Pikiran tidak bisa dihentikan, tapi bisa diarahkan. Sama seperti sungai yang tidak bisa dihentikan alirannya, tapi bisa diberi jalur agar tidak merusak. Bagong terlihat bingung. Tapi, Pak, kalau pikiran saya sering lari ke makanan, itu bagaimana? Apa itu juga salah jalur? Semar tertawa kecil, membuat ketegangan sedikit mencair. Tidak salah, Gong. Yang salah adalah jika pikiranmu dikuasai oleh satu keinginan, sampai kau melupakan hal penting lainnya. Pikiran yang baik harus seimbang. Obor di tangan Semar bergeser sedikit, membuat bayangan mereka melebar di dinding goa. Ia menunjuk bayangan itu. Lihat bayangan kalian, kadang besar, kadang kecil, tergantung dari cahaya. Begitu pula pikiran. Jika kau terlalu dekat dengan pikiran gelap, ia tampak besar dan menakutkan. Tapi jika kau mengambil jarak, ia mengecil. Petruk mengangguk pelan. Berarti kami harus belajar melihat pikiran dari jauh. Ya, Pak, benar, jawab Semar. Karena hanya dengan mengambil jarak, kalian bisa melihat pikiran apa yang benar-benar berasal dari hati, dan mana yang hanya reaksi sesaat. Keheningan panjang kembali jatuh. Namun kali ini, hening itu terasa seperti ruang luas di dalam diri mereka. Semar menatap mereka satu persatu. Cha juga mengajarkan bahwa niat sejati hanya muncul ketika pikiran dan hati selaras. Pikiran tanpa hati akan kering. Hati tanpa pikiran akan tersesat. Gareng menunduk. Pak, bagaimana cara menyatukan pikiran dan hati? Semar mengangkat obor dan menaruhnya di tengga-tengga mereka dengan kesadaran, dengan mengenali setiap pikiran sebelum kau bertindak, dengan bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini berasal dari hati atau dari ego? Bagong yang sebelumnya masih tampak ragu, kini perlahan mengangkat wajahnya. Pak, berarti hidup kami selama ini ditentukan oleh apa yang kami pikirkan? Semar mengangguk tegas. Ya, Gong. Hidup kalian adalah jalan yang dibangun oleh pikiran-pikiran kalian sendiri. Jika kalian menanam pikiran marah, kalian menuai kerusakan. Jika kalian menanam pikiran damai, kalian menuai ketentraman. Ia menempatkan telapak tangannya di atas dada. Tapi niat sejati, benih hidup yang paling murni, hanya muncul ketika kalian berpikir dengan hening, bukan dengan tergesa-gesa. Petruk, Gareng, dan Bagong hanya bisa diam. Mereka merasa sedang melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam diri mereka sendiri. Semar berdiri perlahan, membawa obor menuju mulut goa. Pelajaran Cha tidak selesai hari ini, tapi setidaknya kalian sudah melihat betapa besar kekuatan cipta dan betapa pentingnya menjaga benih pikiran agar tetap bersih. Mereka berjalan keluar goa bersama-sama. Cahaya luar menyambut mereka.
jauh lebih terang daripada sebelumnya. Dan bagi ketiganya, dunia kini tampak sedikit berbeda, lebih sunyi, namun lebih jelas. Perjalanan mereka keluar dari goa membawa suasana baru. Cahaya matahari terasa lebih terang, angin terasa lebih segar, dan langkah tiga punakawan lebih pelan. Seakan mereka baru saja meninggalkan bagian dari diri mereka yang lama di dalam gelap tadi. Namun perjalanan belum selesai. Semar mengajak mereka mendaki sebuah bukit yang oleh warga sekitar disebut Bukit Angin. Ngelangu tempat yang terkenal karena anginnya yang tak pernah berhenti bertiup. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin jelas suara desing angin yang memukuli telinga. Rambut Petruk berkibar seperti bendera panjang, sementara Gareng harus menahan jubahnya agar tidak terbang. Bagong, tentu saja, tampak paling tersiksa. "Pak, anginnya seperti ingin menampar-nampar saya," keluhnya sambil memeluk tubuhnya sendiri. Semar justru tertawa kecil. Justru karena anginnya keras, tempat ini paling sesuai untuk mempelajari huruf rasa. Petruk menutup setengah wajahnya dari terpaan angin. "Rasa? Tapi, Pak, rasa itu kan cuma perasaan. Kenapa harus belajar di tempat seperti ini?" Semar berdiri tegak di tepi bukit, membiarkan angin memukul tubuhnya tanpa perlawanan. Karena rasa bukan sekadar perasaan, rasa adalah getaran. Bahasa paling tua dalam diri manusia. Bahkan sebelum kata lahir, rasa sudah berbicara. Tiga punakawan saling pandang. Mereka belum sepenuhnya mengerti. Gareng mendekat pelan. "Bagaimana maksudnya, Pak? Apa rasa itu seperti intuisi?" Semar tersenyum. "Lebih dalam dari intuisi. Rasa adalah jembatan antara manusia dan semesta. Kau bisa tidak melihat angin, tapi kau merasakannya. Kau bisa tidak melihat doa, tapi kau merasakannya. Kau bisa tidak melihat cinta atau dendam, tapi kau merasakannya." Bagong menelan ludah. "Kalau begitu, rasa itu juga yang membuat saya takut di tempat setinggi ini?" "Benar, Gong," jawab Semar. "Takut, gelisah, bahagia, damai, semuanya rasa. Tapi itu baru permukaan. Rasa yang sesungguhnya adalah kepekaan. Kepekaan membaca diri sendiri, membaca orang lain, membaca tanda-tanda kehidupan." Angin kembali berhembus kencang, hampir membuat Petruk terdorong mundur beberapa langkah. Di tengah hembusan itu, Semar menunjuk ke sebuah pohon tua yang tumbuh miring di tepi bukit. "Lihat pohon itu. Ia bertahan dari badai puluhan tahun bukan karena kuat, tapi karena ia peka. Ia mengikuti arah angin. Ia menyesuaikan diri." Petruk akhirnya mulai paham. Berarti rasa itu seperti kompas batin yang memberitahu kita kapan harus maju atau mundur. Semar mengangguk puas. Benar sekali. Orang yang tidak peka akan selalu salah mengambil langkah. Tapi orang yang peka seakan-akan selalu tahu arah sebelum kaki melangkah. Gareng masih tampak ragu. "Tapi Pak, bagaimana cara tahu rasa itu benar?" "Banyak orang merasa benar, tapi justru salah." Semar menatapnya lama, lalu berkata, "Rasa yang salah datang dari pikiran yang berisik. Rasa yang benar datang dari hati yang jernih. Jika hatimu dipenuhi marah atau iri, rasa akan menipumu. Tapi jika hatimu tenang, rasa akan menjadi petunjuk yang paling akurat." Bagong menggigil ketika angin besar kembali menerpa. Anginnya seperti bicara. Semar menutup mata sejenak. Memang bicara. Alam selalu memberi tanda. Hanya manusia sering terlalu sibuk untuk mendengarnya. Ia mengangkat tangan dan memejamkan mata. "Rasakan angin, bukan dengan kulitmu, tapi dengan batinmu." Mereka diam. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Angin tiba-tiba terasa berbeda, lebih ritmis, lebih halus, seolah bukit itu sendiri sedang bernapas bersama mereka. Semar membuka mata. Ra mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran bisa dipahami dengan logika. Banyak hal hanya bisa dipahami dengan rasa. Petruk tersenyum kecil, hatinya lebih terang dari sebelumnya. Dengan itu, pelajaran radio Raumba dimulai dan dunia pun terasa berbicara dengan bahasa yang baru. Angin di bukit Ngelangut belum juga berhenti. Hembusannya kadang lembut, kadang kuat, namun selalu membawa getaran yang membuat hati terasa lebih peka dari biasanya. Setelah memahami bahwa rasa adalah kompas batin, Semar tahu tiga punakawan harus belajar sesuatu yang lebih halus lagi. Bagaimana rasa berhubungan dengan semesta. Ia ingin mereka mengerti bahwa Ra bukan hanya bicara soal perasaan,
tapi tentang membaca bahasa alam, bahasa yang jauh lebih jujur daripada kata manusia. Semar berdiri menghadap hamparan lembah yang bergelombang di bawah mereka. Rumput-rumput kecil membungkuk seirama dengan arah angin, menciptakan gerakan seperti gelombang yang berlari di atas tanah. "Perhatikan baik-baik," kata Semar pelan. "Kalian tidak mendengar apa-apa dari lembah itu, tapi sebenarnya ia sedang berbicara." Petruk menyipitkan mata. "Berbicara apa, Pak?" "Saya tidak dengar apapun selain angin." Semar menoleh kepadanya. "Itulah masalahnya. Truk manusia terlalu bergantung pada telinga, padahal banyak pesan tidak datang sebagai suara." Gareng menatap lembah dengan lebih serius, mencoba merasakan sesuatu di balik pergerakan angin. "Pak, maksudnya alam juga mengirim pesan?" Semar mengangguk. "Ya, Le, semesta tidak hanya dilihat dan didengar. Ia dirasakan." Alam berbicara melalui arah angin, melalui gelisah hati, melalui firasat yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Bagong yang sejak tadi berusaha melindungi wajahnya dari angin, akhirnya berkata, "Pak, kalau begitu rasa itu seperti antena ya? Menangkap sinyal dari alam?" Semar tersenyum bangga. "Benar sekali, Gong, dan antena itu hanya berfungsi jika hati kalian jernih." Ia lalu memberi isyarat kepada mereka untuk duduk bersila. Mereka menurut. Mencoba menstabilkan tubuh di tengah desingan angin, Semar menutup mata dan berkata, "Dengarkan dengan batin." Mereka mengikutinya. Untuk beberapa saat, hanya suara angin yang terdengar. Namun perlahan, sesuatu berubah. Angin yang tadinya kacau, kini terasa lebih teratur. Seperti ada ritme lembut di dalamnya. Dan di sela hembusannya, mereka merasakan getaran halus yang bukan berasal dari tubuh mereka, tapi dari alam sekitar. Petruk membuka mata, terkejut. "Pak, saya tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti angin ini sedang memberitahu saya agar lebih tenang." Semar tersenyum. Karena alam selalu berbicara, tapi manusia jarang mendengarnya. Alam memberi tanda sebelum hujan turun, memberi firasat sebelum bahaya datang, memberi ketenangan sebelum keputusan penting dibuat. Gareng yang biasanya penuh logika, kini menghela napas panjang. "Jadi, rasa itu bukan hanya perasaan, tapi kemampuan menangkap sinyal semesta?" "Ya," jawab Semar tegas. "Ra adalah bahasa semesta, hanya bisa dibaca oleh mereka yang bersedia diam." Angin bertiup lebih kencang, namun kini terasa lebih lembut di hati. Bagong yang sebelumnya takut kini justru terlihat tenang. "Pak, saya merasa seperti ada sesuatu yang menenangkan saya, padahal anginnya keras sekali." "Itu karena kau mulai mendengarkan," kata Semar. "Semakin peka kau membaca alam, semakin jelas kau memahami arah hidupmu." Banyak orang tersesat bukan karena tidak ada petunjuk, tapi karena mereka tidak mendengar petunjuk itu. Obor kecil yang mereka bawa sejak tadi berkedip tertiup angin, namun tetap menyala. Semar memandang apinya sejenak sebelum berkata, "Ra mengajarkan bahwa semesta dan manusia tidak pernah terpisah. Mereka saling berbisik, saling mengingatkan, saling membimbing." Petruk menatap lembah di bawahnya. Kini, pemandangan itu tidak lagi hanya indah, tapi hidup seperti ada bahasa yang berusaha ia pahami. Gareng menatap angin yang bergerak di depan wajahnya. Bagong merasakan dadanya lebih lapang. Semar lalu berdiri perlahan. "Pelajaran Ra Dwarimo belum selesai, tapi hari ini kalian sudah membuka telinga batin kalian." Angin kembali berhembus, lebih pelan, seperti memberi salam. Dan ketiganya tahu, mereka baru saja mempelajari bahasa yang paling tua, bahasa semesta. Setelah angin bukit ngelangut mereda, Semar membawa 3 punakawan menuruni lereng dan berjalan menuju sebuah padang ilalang luas yang bergoyang seperti lautan hijau keemasan. Sinar matahari pagi menimpa permukaan ilalang satu persatu, membuat seluruh hamparan itu tampak hidup dalam gerakan serempak. Angin yang sebelumnya keras kini berubah lembut, seperti tangan halus yang menyapu permukaan bumi. Suasana ini terasa jauh berbeda dari tempo-tempo sebelumnya, lebih lapang, lebih terang, dan lebih damai. Petruk menghela napas panjang. "Pak, tempat ini rasanya lebih ringan, seperti semua beban hilang begitu saja." Semar tersenyum. "Itu karena cahaya bekerja lebih jelas di tempat yang lapang. Hari ini kalian akan belajar tentang kedalaman cahaya kesadaran." Gareng menatap hamparan ilalang yang berkilau. "Pak, bukannya sudah kita pelajari waktu di goa?" Semar mengangguk pelan. "Benar, Le. Di goa kalian belajar tentang cipta, benih pikiran, tapi cahaya kesadaran
bukan hanya soal pikiran. Ia adalah sinar halus yang menyatukan pikiran, rasa, dan napas menjadi satu. Di tempat seluas ini, kalian akan memahami bagaimana cahaya itu bekerja. Semar duduk bersila di tengah padang, dan ketiga punakawan mengikuti ilalang bergerak pelan di sekitar mereka, menciptakan suara gesekan lembut seperti ribuan bisikan. Perhatikan napas kalian, ujar Semar. Tarik perlahan, rasakan udara masuk dengan sadar, dan saat kalian menghembuskan, rasakan apa yang tertinggal. Mereka menurut, dan sesuatu mulai terasa berbeda. Napas yang biasanya dianggap hal biasa, kini seperti aliran hangat yang membawa ketenangan. Pikiran mereka yang sebelumnya dipenuhi suara, mulai mereda perlahan. Cahaya kesadaran, lanjut Semar, adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana pikiranmu menilainya, bukan sebagaimana egomu menginginkannya, tapi sebagaimana kenyataannya. Petruk membuka sedikit matanya, melihat ilalang yang bergerak seirama. Jadi, cahaya ini membuat kita melihat dengan lebih jernih ya Pak? Betul, Truk, jawab Semar. Ketika pikiran tenang dan rasa peka, cahaya kesadaran muncul. Dari situlah keputusan yang benar lahir. Bagong menunduk, memandangi ilalang yang hampir menyentuh wajahnya. Pak, kenapa saya merasa seperti seluruh padang ini bernapas? Semar menatap Bagong dengan penuh kebanggaan. Karena hatimu mulai bening. Gong, orang yang hatinya bening, bisa melihat kehidupan di tempat yang tampaknya diam. Angin kembali bertiup. Namun kali ini, ilalang tidak hanya bergerak, mereka seolah bersuara. Setiap gesekan terdengar seperti pesan halus dari semesta. Gareng berkata lirih, Pak, apakah ini yang Bapak maksud dengan cahaya kesadaran? Merasakan hidup dalam setiap hal? Semar mengangguk. Bukan hanya cahaya dalam diri. Ia adalah cahaya yang menghubungkan dirimu dengan semua yang hidup. Ia kemudian mengambil satu helai ilalang dan menunjukkannya pada mereka. Lihat ini. Ilalang ini tumbuh karena cahaya matahari, tapi kesadaran kalian tumbuh karena cahaya batin. Jika salah satu redup, hidup kalian menjadi gelap. Petruk mengusap dadanya perlahan. Pak, saya merasa lebih tenang dari sebelumnya, seperti ada cahaya kecil yang menyala di dalam dada. Itulah ujar Semar. Cahaya itu tidak pernah padam, hanya tertutup oleh pikiran yang kacau dan hati yang keruh. Jika napas tenang, pikiran jernih dan rasa peka, cahaya itu akan muncul. Bagong yang biasanya ceroboh, kini tampak paling serius. Pak, kalau cahaya ini hilang lagi, apakah saya bisa menemukannya kembali? Semar tersenyum hangat. Cahaya tidak pernah hilang, Gong. Ia hanya tertutup, dan tugasmu adalah membersihkan debu yang menutupinya. Ilalang bergoyang seperti lautan yang menyambut pelaut pulang. Semar berdiri perlahan dan berkata, hari ini kalian telah melihat cahaya kesadaran, tapi perjalanan belum selesai. Kalian masih harus belajar bagaimana cahaya ini membimbing langkah kalian dalam arus kehidupan. Dengan itu, pelajaran mencapai kedalaman baru, dan di padang yang luas itu, hati tiga punakawan terasa lebih terang dari sebelumnya. Semar berdiri di tengah padang ilalang, memandang ketiga punakawan yang kini duduk bersila dengan wajah lebih tenang dari sebelumnya. Cahaya kesadaran yang baru saja mereka pelajari masih terasa menghangatkan dada mereka. Namun Semar tahu bahwa cahaya itu tidak akan bertahan tanpa fondasi yang kokoh. Dan fondasi itu adalah napas sesuatu yang begitu dekat, namun begitu mudah dilupakan. Angin lembut bergerak di antara ilalang, menciptakan suara gesekan yang menenangkan. Semar duduk kembali, menempatkan dirinya di hadapan mereka. Kalian sudah melihat cahaya dalam diri kalian, ujarnya pelan. Tapi cahaya itu hanya akan menyala jika napas kalian sadar. Tanpa napas yang benar, pikiran kacau. Dan tanpa napas yang damai, cahaya akan meredup. Petruk menatap Semar, mengangguk perlahan. Pak, waktu di goa, saya bisa merasakan napas saya lebih hidup, tapi setelah keluar, rasanya hilang lagi. Semar tersenyum lembut. Itulah sebabnya, napas harus dilatih. Nafas sadar bukan hanya untuk saat-saat tertentu. Ia harus menjadi laku harian. Nafasmu adalah guru yang tidak pernah meninggalkanmu. Gareng mengangkat tangan sedikit. Pak, bagaimana sebenarnya cara napas menyalakan cahaya batin? Semar mengambil sehelai ilalang, memutarnya di antara jari. Ketika kau bernapas tanpa sadar, hidupmu akan berjalan tanpa arah.
Tapi ketika kau bernapas dengan penuh kesadaran, tarik dengan tenang, tahan sejenak, hembuskan perlahan, kau membuka pintu bagi cahaya untuk masuk. Ia melanjutkan, napas yang sadar menenangkan badai pikiran. Pikiran yang tenang memberi ruang bagi rasa, dan rasa yang bening memantulkan cahaya nurani. Itulah rantai yang selalu bekerja dalam diri manusia. Bagong mempraktikkan napas panjang, lalu hampir batuk. Pak, kalau saya batuk, berarti salah ya? Semar tertawa kecil. Bukan salah, Gong. Kau hanya belum terbiasa. Kamu terlalu sering terburu-buru dalam hidup. Bahkan saat bernapas, mereka semua tertawa, membuat suasana semakin hangat. Semar kemudian mengangkat tangan, meminta mereka kembali fokus. Sekarang, tutup mata kalian. Rasakan napas tanpa mengubah apapun. 3 punakawan memejamkan mata. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. Semar berkata pelan, rasakan udara masuk melalui hidung, mengisi dada, menenangkan pikiran. Rasakan udara keluar, membawa beban yang tidak perlu. Lakukan dengan perlahan. Suasana tiba-tiba terasa sangat hening, hanya suara ilalang yang menjadi latar. Petruk merasa dadanya lebih ringan dari sebelumnya. Gareng merasakan pikirannya seperti merapikan diri sendiri. Bagong bahkan merasa seolah tubuhnya melayang sedikit. Setelah beberapa saat, Semar meminta mereka membuka mata. Bagaimana? Petruk tersenyum lebar. Pak, saya merasa jauh lebih jernih. Gareng mengangguk. Saya merasa seperti ada lampu kecil yang menyala di dalam kepala saya. Bagong menepuk dadanya. Saya merasa hangat, Pak. Seperti ada cahaya di dalam perut saya. Semar tersenyum bangga. Itulah napas sadar. Ketika kau bernapas dengan penuh kesadaran, cahaya batinmu akan muncul. Dan ketika cahaya itu muncul, hidupmu menjadi lebih jelas. Ia berdiri, menatap jauh ke hamparan ilalang. Cha mengajarkan bahwa manusia membawa cahaya, tapi napaslah yang menyalakannya. Tanpa napas sadar, kalian hanya hidup di permukaan. Dengan napas sadar, kalian hidup sampai ke dalam. Petruk, Gareng, dan Bagong bangkit perlahan. Mereka tidak hanya memahami napas, mereka merasakannya. Semar menutup pelajaran itu dengan satu kalimat yang menggema di dalam hati mereka. Selama napas masih bergerak, cahaya tidak akan padam. Dan dari padang ilalang itu, mereka melangkah menuju huruf berikutnya. Rayang akan membawa mereka pada pemahaman tentang gerak semesta. Setelah meninggalkan padang ilalang yang penuh cahaya, Semar membawa 3 punakawan menuruni lereng menuju sebuah lembah yang dikelilingi tebing-tebing batu berwarna keperakan. Suara gemuruh lembut terdengar dari kejauhan, dan tak lama kemudian mereka melihat sebuah sungai jernih yang mengalir deras, memantulkan cahaya matahari menjadi kilau-kilau kecil yang bergerak lincah. Suasana lembah itu terasa hidup, seolah seluruh tempat itu bernapas mengikuti irama air yang mengalir tanpa henti. Petruk langsung terpukau. Pak, sungainya seperti tidak pernah berhenti, selalu bergerak. Semar tersenyum, menatap arus yang deras itu. Benar, Truk. Disinilah kalian belajar huruf ra-gerak semesta. Tidak ada satupun makhluk, satupun kejadian yang benar-benar diam. Semuanya bergerak. Gareng memandangi air yang terus melintasi bebatuan. Pak, apakah maksudnya seluruh kehidupan mengikuti aliran seperti sungai ini? Semar mengangguk pelan. Ya, hidup mengalir, waktu mengalir, pikiran mengalir, hati mengalir. Bahkan gunung yang terlihat kokoh pun bergerak perlahan, mengikuti putaran bumi. Bagong mencelupkan tangannya ke air. Ia terkejut saat arus menarik tangannya sedikit. Pak, ini airnya kuat sekali. Jadi, huruf Ra itu tentang kekuatan ini. Lebih dari sekadar kekuatan, jawab Semar. Ra mengajarkan bahwa hidup adalah aliran, dan hanya mereka yang memahami aliran itu yang bisa berjalan selaras dengan takdir. Ia mengambil sebutir kerikil di tepi sungai dan melemparkannya ke arus. Kerikil itu langsung terbawa, berputar sebentar, lalu menghilang di kedalaman. Begitu pula manusia, kata Semar. Ketika ia mengikuti aliran hidup, ia tidak akan mudah terseret atau tenggelam. Tapi jika ia memaksakan diri melawan arus, ia akan kelelahan. Petruk mengangguk pelan. Berarti kita harus belajar kapan bergerak dan kapan mengikuti. Semar menatapnya dengan bangga. Betul, Truk. Tidak semua gerak harus dilakukan dengan kekuatan. Kadang yang paling bijak adalah menyesuaikan diri.
Angin tiba-tiba bertiup membawa daun-daun kering jatuh ke sungai. Daun-daun itu ikut hanyut, mengikuti aliran tanpa perlawanan. Gareng memperhatikan pemandangan itu dengan mata berbinar. "Pak, lihat daun itu. Ia tidak melawan, ia mengikuti saja. Apakah itu yang disebut pasrah?" Semar mengangguk. Pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah berarti memahami arah. Jika kau tahu kemana aliran hidupmu bergerak, kau hanya perlu mengikutinya dengan kesadaran. Bagong menatap sungai dengan serius yang jarang terlihat darinya. "Pak, kalau begitu, apakah nasib kita sudah ditentukan air seperti ini?" Semar terkekeh pelan. Arus sungai memang menentukan arah besar perjalanan. Tapi bagaimana daun itu berputar menabrak batu atau melambat di pusaran, itu bagian dari pilihan dan kesadaran. Begitu pula manusia. Ia menatap sungai yang mengalir tak henti. Ra mengajarkan bahwa perubahan adalah hukum tertua semesta. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang diam. Bahkan kesedihan pun bergerak, bahkan kebahagiaan pun bergerak. Petruk menyentuh air dengan ujung jarinya. "Jadi, kita harus belajar menerima perubahan?" "Ya," jawab Semar lembut. "Orang yang menolak perubahan akan patah. Orang yang menerima aliran hidup akan tumbuh." Sungai itu tetap mengalir, membawa daun, kerikil, cahaya dan bayangan. Semar kemudian berdiri. "Ingatlah, hidup bukan untuk dilawan, hidup untuk dijalani." Dan Ra adalah guru terbaik tentang bagaimana semesta bergerak. Dengan hati yang lebih ringan, 3 punakawan melangkah mengikuti Semar, meninggalkan lembah yang mengajarkan mereka arti gerak sejati. Mereka kini siap menuju huruf terakhir dari rangkaian pertama K. Setelah meninggalkan lembah sungai yang mengajarkan mereka tentang gerak semesta, Semar membawa 3 punakawan menuju sebuah dataran berbatu yang luas. Dari kehauan batu-batu raksasa berdiri tegak seperti pilar-pilar purba. Beberapa berbentuk mirip manusia, beberapa seperti hewan, dan sebagian tampak seperti tangan raksasa yang menembus tanah. Angin yang berhembus membawa aroma mineral, membuat suasana terasa sunyi, namun penuh wibawa. Petruk berhenti melangkah ketika melihat salah satu batu besar berbentuk seperti manusia duduk bersila. "Pak, bentuknya seperti hidup. Apakah tempat ini memang khusus?" Semar mengangguk pelan. "Tempat ini adalah rumah dari pelajaran huruf K wujud. Jika hari adalah asal mula, Na adalah cahaya nurani, Ca adalah cipta, dan Ra adalah gerak semesta, maka K adalah hasil akhirnya. Segala wujud yang kalian lihat, yang kalian sentuh, yang kalian alami, semuanya adalah K." Gareng menatap sekeliling dengan penuh rasa takjub. "Berarti tubuh kita juga bagian dari K?" "Pak, benar le," jawab Semar. "Tubuh adalah bentuk. Pikiran yang sudah berubah menjadi keputusan juga bentuk. Perbuatan yang kalian ulang-uling hingga menjadi kebiasaan juga bentuk. Semua ini lahir dari perjalanan yang panjang. Sama seperti batu-batu ini." Semar menepuk salah satu batu raksasa yang permukaannya halus akibat terpahat angin selama ratusan tahun. Batu ini tidak terbentuk dalam sehari. Ia dibentuk oleh waktu, tekanan, panas, hujan, dan angin. Begitu pula manusia. Tidak ada manusia mulia yang lahir dari ketidaksengajaan. Ia dibentuk oleh pengalaman, kesedihan, keberanian, kesalahan, dan kebijaksanaan. Bagong yang sedari tadi diam mulai bersuara. "Pak, berarti bentuk hidup kita sekarang adalah hasil keputusan kita kemarin?" Semar tersenyum hangat. "Ya, Gong, hidupmu hari ini adalah bentuk dari pilihanmu di masa lalu. Dan pilihanmu hari ini akan membentuk hidupmu di masa depan." Ia melanjutkan sambil menunjuk batu lain yang bentuknya seperti wajah menangis. "Setiap bentuk memiliki cerita. Ada bentuk yang indah karena lahir dari kesabaran. Ada bentuk yang rusak karena lahir dari amarah. Begitu pula tabiat manusia." Petruk tampak merenung dalam. "Pak, apakah itu berarti kami harus berhati-hati dengan apa yang kami ulang dalam hidup?" Semar mengangguk tegas. "Benar sekali, Truk. Karena apa yang kalian ulang akan mengeras menjadi tabiat. Jika kalian membiasakan kemarahan, kalian akan menjadi pemarah. Jika kalian membiasakan sabar, kalian akan menjadi penyejuk." K adalah pengingat bahwa wujud akhir ditentukan oleh apa yang kalian pupuk. Angin bertiup sedikit lebih kencang, membuat suara gesekan batu terdengar seperti bisikan tua. Semar berdiri di tengah gugusan batu dan berkata, "K juga mengajarkan tentang tanggung jawab.
Karena wujud tidak pernah berdiri sendiri. Ia meninggalkan jejak. Kata-katamu meninggalkan wujud dalam hati orang lain. Perbuatanmu meninggalkan wujud dalam kehidupan orang lain. Dan pilihanmu meninggalkan wujud dalam nasibmu sendiri. Gareng menatap batu raksasa itu lama sebelum berkata, "Saya baru sadar, kita ini sedang membentuk hidup kita setiap hari ya?" Semar tersenyum lebar. "Betul, dan bentuk itu bisa indah atau buruk, tergantung benih yang kalian tanam." Ia kemudian menghadap ketiga muridnya. "Kalian sudah memahami 5 huruf suci. H, Na, Ca, Ra, Ka bersama-sama. 5 huruf ini adalah rumus perjalanan manusia dari asal, kehendak, cahaya, gerak, hingga wujud." Petruk menelan ludah. "Pak, apakah ini akhir dari pelajaran kita?" Semar tersenyum samar. "Tidak, Truk, ini baru fondasi. Setelah Ka, masih ada rangkaian berikutnya." Beta-beta raksasa itu berdiri diam, namun terasa seperti saksi dari pelajaran yang jauh lebih besar. Dan para punakawan kini tahu mereka akan memasuki bab yang lebih luas dari sekadar memahami diri. Setelah meninggalkan padang batu yang penuh simbol kehidupan, Semar mengajak 3 punakawan berjalan memasuki sebuah hutan tua yang tampak seperti bagian dari dunia lain. Pohon-pohon raksasa tumbuh menjulang, begitu besar hingga cahaya matahari hanya bisa masuk melalui sela-sela kecil di antara daunnya. Akar-akar melingkar seperti naga purba yang tidur. Sementara udara di dalam hutan itu terasa tebal dan sakral. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar jelas, seolah hutan itu sedang mendengarkan. Petruk merapatkan tubuhnya, merasakan getaran aneh di dalam dada. "Pak, tempat ini seperti menyimpan rahasia yang sangat tua." Semar mengangguk perlahan. "Benar, Truk, karena disinilah kita menutup pelajaran dari rangkaian pertama Hanacaraka. 5 huruf ini bukan sekadar aksara. Ia adalah peta perjalanan manusia." Mereka berhenti di depan sebuah pohon besar yang batangnya selebar 5 orang dewasa berpelukan. Semar duduk bersila di akar pohon itu, dan 3 punakawan mengikuti dengan tenang. Kali ini tanpa keluhan. Mereka sudah terlalu banyak berubah sejak langkah pertama mereka di kaki Merapi. Semar menatap mereka satu persatu. "Kalian telah melalui 5 pintu. H sebagai asal mula, Na sebagai cahaya nurani, Ca sebagai cipta dan kesadaran, Ra sebagai gerak semesta, dan Ka sebagai wujud. 5 huruf ini adalah rangkaian untuk memahami diri." Gareng menunduk, suara lembutnya nyaris tenggelam dalam keheningan hutan. "Pak, saya baru sadar, kita selama ini sibuk melihat dunia, tapi lupa melihat diri sendiri." Semar tersenyum penuh kebijaksanaan. "Itulah sebabnya leluhur menyimpan rahasia ini dalam huruf, karena manusia mudah lupa, dan huruf tidak pernah lupa." Bagong yang biasanya banyak bicara, kini tampak paling diam. Ia menatap tanah penuh daun kering. "Pak, setelah apakah hidup selesai?" Semar menggeleng pelan. "Tidak, Gong. Rangkaian ini hanya membuka pintu pertama. Setelah memahami diri, manusia harus memahami dunia. Setelah K, ada rangkaian kedua. Data Sawala, rangkaian yang membahas hubungan manusia dengan sesama, dengan alam, dan dengan kehidupan itu sendiri." Petruk menelan ludah. "Berarti perjalanan kita masih panjang, Pak?" "Panjang," jawab Semar lembut, "tapi indah, karena semakin kalian memahami diri, semakin kalian siap memahami makna hidup." Angin hutan bergerak perlahan, menggetarkan daun-daun tinggi. Cahaya matahari yang masuk dari celah daun menciptakan lingkaran-lingkaran kecil di tanah, membuat tempat itu tampak seperti ruang suci. Semar memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Hanacaraka bukan hanya huruf. Ia adalah cara hidup." Ia mengajarkan bahwa hidup selalu bergerak dari asal menuju wujud. Dan ketika seseorang memahami kelima huruf ini, ia tahu kemana ia akan melangkah. Gareng mengangkat wajahnya. "Pak, saya merasa seperti baru mengenal diri saya sendiri." Semar tersenyum lebih lebar. "Itu tujuan rangkaian pertama. Setelah ini, kalian tidak lagi berjalan sebagai anak-anak yang bingung. Kalian berjalan sebagai manusia yang tahu dari mana ia berasal dan apa yang ia bawa dalam dirinya." Bagong menghela napas panjang. Namun kali ini bukan napas lelah, melainkan napas lega. "Pak, saya merasa lebih ringan, seperti ada beban yang dilepas dari hati saya." Semar menepuk pundaknya. "Karena kau sudah melihat cahaya dalam dirimu, Gong, dan orang yang melihat cahaya tidak pernah berjalan dalam gelap."
Ia kemudian berdiri perlahan, menatap cahaya yang turun dari celah daun. Pelajaran rangkaian pertama selesai hari ini. Tapi ingat, ini bukan akhir, ini baru fondasi. 3 punakawan berdiri berdampingan, menatap hutan yang kini terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Mereka sudah berubah, cara mereka memandang dunia telah berubah, dan ketika mereka melangkah keluar dari hutan tua itu, semesta seolah berbisik pelan, perjalanan kalian baru dimulai.